Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, hari ini kita akan belajar tentang keliling dan luas dari segitiga. Yang belum memahami video sebelumnya, silahkan dipahami lagi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat segitiga, kemudian jenis segitiga, dan sudut pada segitiga. Ada sudut dalam, juga sudut luar pada segitiga. Silahkan dipahami dengan baik. Dan kita lanjutkan materinya tentang keliling dan luas dari sebuah segitiga. Tentunya dulu kita sudah belajar bahwa segitiga itu luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Dan keliling itu adalah penjumlahan dari sisi-sisi segitiga tersebut. Yang perlu ditekankan di sini, jangan sampai keliru saat menentukan alas dan tinggi dari sebuah segitiga. Yang perlu diingat, alas itu akan selalu merupakan sisi dari sebuah segitiga. Alas itu adalah sisi dari segitiga dan tingginya bisa saja merupakan sisi segitiga ataupun bisa bukan merupakan sisi dari segitiga. Dan yang perlu diingat, tinggi ini adalah selalu tegak lurus dengan alasnya. Tinggi tegak lurus dengan alasnya membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Supaya lebih paham, alas akan merupakan selalu sisi dari sebuah segitiga. Tetapi, tinggi segitiga tidak selalu sisi dari segitiga. Maksudnya gimana? Kita lihat gambar yang sebelah kiri. Gambar pertama, di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan alasnya yaitu A ke B. Alasnya adalah AB dan siku-siku di titik A. Artinya, kalau mencari tinggi itu harus yang tegak lurus dengan alas. Jelas tingginya adalah AC. Alasnya adalah AB dan tingginya adalah AC karena tegak lurus. Alas dengan tinggi harus tegak lurus. Kita lihat segitiga kedua. Kalau kita menggunakan alasnya adalah AB, garis AB sebagai alas, maka tingginya kita harus mencari yang tegak lurus dari A ke B. Yang tegak lurus dengan AB, yaitu garis C ke E. Tegak lurusnya di titik E. Artinya alasnya adalah AB dan tingginya adalah garis CE yang ditandai dengan garis hijau. Kemudian, ketika kita menggunakan alasnya adalah BC, kalau kita pakai alasnya adalah BC yang ini, tingginya harus tegak lurus dengan BC. Lihat yang ada tanda siku-sikunya dan tegak lurus, yaitu AF. BC alasnya, maka tingginya adalah AF. Kalau kita gunakan alas yang lain, alasnya misalkan AC yang dipakai, ketika alasnya AC, maka tingginya adalah BD. Karena tegak lurus terhadap AC. Jadi ingat, alas dan tinggi itu harus selalu tegak lurus. Untuk alas yang berbeda, maka akan berbeda juga tingginya. Jadi setiap alas yang berbeda, tingginya akan berbeda juga. Seperti ini ya, saat menggunakan alas AB, tingginya adalah CE. Tapi saat menggunakan alasnya BC, tingginya adalah AF. Saat digunakan alasnya dari A ke C, maka tingginya adalah B ke D. Kayak gitu ya. Cari tinggi itu yang tegak lurus dengan alasnya. Kemudian, gambar yang ketiga, kalau misalnya ini adalah sebuah segitiga ABC yang ditandai dengan garis merah. Ketika kita menggunakan alas AB, alasnya ini ya, A ke B, mana yang tegak lurus dengan AB?
ini boleh diperpanjang sampai sini. Artinya kita dapat tingginya itu adalah C ke E, tegak lurus dengan garis AB. Tapi kalau misalnya alasnya adalah BC, alasnya BC tuh yang dipakai, BC. Maka tingginya cari yang tegak lurus dengan BC, yaitu dari A ke D. Ingat ya, selalu ada tanda siku-siku, tanda tegak lurus. Itu hubungan dari alas dan tinggi. Ketika alasnya berbeda, tentu tinggi yang digunakan pun akan berbeda. Pembahasan soalnya, misalkan, ini masih mudah ya, sebuah segitiga memiliki alas 5 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Jelas ya, luas itu setengah alas kali tinggi, setengah kali 5 kali 6. Jangan lupa 5 kali 6 kan 30, dibagi 2, 15. Satuannya cm persegi. Ini masih sangat mudah. Kemudian, soal berikutnya, Reza gemar berolahraga. Pada suatu hari, Reza berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk segitiga dengan panjang sisinya 20 meter, 30 meter, dan 40 meter. Pada saat itu, Reza hanya mampu berlari sebanyak 3 kali putaran. Berapakah panjang lintasan yang dilakukan Reza? Ada sebuah lapangan berbentuk segitiga dengan ukuran sisinya 20 meter, 30 meter, dan 40 meter. Reza mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali putaran. Tentukan panjang lintasan. Artinya, kalau lari itu jelas di pinggir dari lapangan tersebut, maka hubungannya dengan keliling dari segitiga tersebut. Keliling itu adalah penjumlahan sisi-sisinya. Maka bisa kita tuliskan keliling itu sama dengan panjang semua sisinya dijumlahkan 20 tambah 30 tambah 40, yaitu 90 meter. Kalau misalnya dia berlari sebanyak 3 putaran, maka panjang lintasannya adalah 3 kali 90, yaitu 270 meter. Jadi, panjang lintasan yang dilaluinya adalah 270 meter. Soal berikutnya, diketahui segitiga seperti pada gambar di bawah. Panjang sisi BC 4 cm, BC 4 cm, AC 4 cm, dan panjang AD adalah 10 cm. Hitunglah luas segitiga ACD, BCD, dan ABD. Oke, disuruh mencari luas segitiga. Yang pertama, BCD. Kita cari dulu yang ACD ya. ACD. Saat mencari luas ACD, maka kita lihat dulu alasnya dan tingginya. Ini siku-siku ya, di sini ya, di titik A, maka alasnya adalah 4 dan tingginya adalah 10. Alasnya adalah AC 4 cm, tingginya AD, yaitu 10. Artinya luasnya setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 4 kali 10, yaitu 4 dibagi 2, 2 kali 10, 20 cm persegi. Itu yang ACD, yang warna pink ini ya. Kalau ditanyakannya adalah luas BCD. BCD yang ini kan, BCD yang warna keunguan. Kita harus cari alas dan tingginya. Alasnya jelas yang BC, yaitu 4 cm. Alasnya ini ya, 4 cm. Tingginya yang mana? Tingginya bukan yang miring ini ya, bukan. Tingginya adalah yang tegak lurus dengan alas. Maka ini bisa kita perpanjang BC-nya ke sini. Artinya tingginya yang AD, A ke D. Alasnya 4. Berarti setengah kali 4 kali 10. Luasnya 20 cm. Ternyata luasnya sama ya, meskipun bentuk segitiganya sedikit berbeda.
Seolah-olah terlihat yang lebih luas adalah yang ACD, padahal luas dua-duanya itu sama ternyata ya setelah dihitung. Karena memiliki alas yang sama, yaitu 4 cm, dan tingginya sama dua-duanya, yaitu 10 cm. Ingat, patokan tinggi itu selalu yang tegak lurus dengan alas. Nah, yang 10 cm ini tegak lurus juga dengan yang BC, garis BC. Yang ketiga, masih soal yang sama, tentukanlah besar segitiga ABD. ABD, ini kan segitiga yang tadi ya. Untuk mencari segitiga ABD, itu simpelnya boleh dijumlahkan. Tadi kan yang ACD itu 20 cm persegi. Kemudian yang BCD juga 20. Berarti jelas jumlahnya 40. Atau boleh cara lain. Ini kita anggap aja sebagai sebuah segitiga yang satu kesatuan. ABD kan ya? ABD, berarti alasnya AB 8, tingginya 10. Makanya di sini setengah kali 8 kali 10, yaitu 40 cm persegi. Ini cm persegi. Soal berikutnya, diketahui keliling segitiga sama kaki adalah 16 cm. Jika panjang sisi QR 6 cm, berapakah luasnya? Oh, pertanyaannya salah, bukan luasnya. Berapakah panjang sisi PQ dan QR? Ini bukan luasnya berapa, tapi panjang sisi PQ dan QR-nya berapa. Ada sebuah segitiga PQR, kelilingnya itu 16. Kalau misalnya alasnya 6, berarti 16 kurang 6, itu 10 kan ya sisanya. 10 itu dibagi dua bagian. Karena sama panjang, makanya yang panjang P ke Q adalah 5 cm dan P ke R adalah 5 cm juga. Karena kalau kita jumlahkan 5 tambah 5 tambah 6 adalah 16 cm. Cara mudahnya seperti itu. Dengan cara aljabar bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kelilingnya adalah penjumlahan dari QR tambah RP atau PR tambah PQ. Karena ada dua sisi yang sama besar, sama panjang, makanya boleh dimisalkan dengan X. Panjang PQ sama PR nih, makanya jadi 2X. 16 tambah 6 tambah 2X. 16 itu 6 tambah 2X. Kedua ruas kurang 6, jadi 10 sama dengan 2X. 2 kali berapa yang hasilnya 10? X-nya 5. Jadi 5 cm. Atau boleh cara lain yang tadi 16 kurang 6 itu kan 10 dibagi 2 jelas 5 cm. Itu lebih mudah untuk dipahami. Terakhir, Pak Budi berencana membuat stempel yang berbentuk segitiga sama kaki sebanyak 8 buah. Oh, enggak ya, stempelnya enggak segitiga sama kaki. Jadi, Pak Budi akan membuat stempel dengan ukuran alasnya 8 cm dan tingginya 5 cm. Tidak sama kaki ya. Kemudian, dia akan membuat sebanyak 8 buah. Setiap 1 cm-nya membutuhkan biaya Rp200. Untuk luas 1 cm persegi, biayanya Rp200. Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk membuat 8 buah stempel? Berarti ini berkaitan dengan luas. Setengah alas kali tinggi, alasnya 8, tingginya 5. Luas sebuah segitiga itu 20 cm persegi. Artinya untuk membuat satu buah stempel itu memerlukan bahan sebanyak 20 cm persegi. Karena biaya untuk 1 cm perseginya adalah 200, maka untuk satu stempel itu tinggal dikalikan saja ya, yaitu 4.000. Satu stempel itu ternyata memerlukan biaya 4.000. Karena ingin membuat 8, maka untuk 8 buah stempel harus mengeluarkan uang sebanyak 32.000. Cari dulu luasnya, baru dapat luas satu buah stempel. Kemudian cari harga untuk setiap stempelnya.
untuk satu stempel itu biayanya berapa, dan cari harga 8 buah stempel. Untuk soal berikutnya akan dibahas di video berikutnya ya, variasi soal UN tentang segitiga.